Salam, selamat berjumpa kembali rekan-rekan peserta kuliah Mekanika Teknik, khususnya Mekanika Teknik kelas A, B, dan C yang saya ampuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal-soal Mekanika Teknik ya, secara umum. Tahapan umum untuk menyelesaikan soal-soal mekanika teknik itu ada 4 ya. Pertama adalah pahami soal, yang kedua membuat diagram benda bebas, yang ketiga melakukan analisis persamaan keseimbangan, yang keempat itu menjawab pertanyaan yang ditanyakan pada bagian pertama, yaitu pada bagian soal. Mengingat panjangnya durasi, maka saya bagi menjadi 2, yaitu bagian pertama itu memahami soal, nanti bagian kedua berisi bagian membuat diagram benda bebas, melakukan analisis dan menjawab pertanyaan. Nah, kalau kita berusaha memahami soal, itu ada 2 yang harus kita pahami, apa yang ditanyakan, dan yang kedua adalah informasi apa yang kita bisa peroleh dari soal ya. Jadi 2 hal ini penting. Nah, untuk tahapan pertama, ketika kita berusaha memahami soal, yang perlu kita perhatikan adalah gaya atau momen itu memiliki 2 atribut, dua istilah itu, kayak aksi atau momen aksi dan gaya reaksi atau momen reaksi. Nah, itu penting. Nah, misalnya ketika kita ditanyakan mengenai gaya pada tumpuan atau sambungan, itu berarti kategorinya gaya reaksi ya. Nah, gaya reaksi ini nanti kalau di dalam diagram benda bebas akan muncul sebagai gaya reaksi pada tumpuan ya. Nah, kalau kita ditanyakan beban pada tumpuan, itu berarti kita ditanyakan gaya atau momen aksi. Nah, gaya momen aksi ini berarti adalah besarnya beban luar ya, entah itu gaya atau momen luar yang bekerja pada tumpuan ya. Jadi gaya atau momen aksi kalau yang ditanyakan adalah beban. Nah, berikutnya kalau kita melihat soal, kita harus mampu memodelkan tumpuan pada soal ya. Jadi ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menentukan jenis tumpuan dan menggambarkan gaya atau momen ekivalen. 2 hal ini berhubungan, karena kalau kita sudah memiliki jenis tumpuan atau sambungan tertentu, maka gaya atau momen ekivalennya juga tertentu ya. Kalau kita salah menggambarkan gaya atau momen ekivalen, berarti sebetulnya jenis sambungan atau tumpuan yang kita bahas itu jenis yang berbeda ya. Mari kita bahas di slide berikut. Baik, model tumpuan atau sambungan pada soal mekanika teknik, khususnya yang dipelajari di semester 2 ini, itu tidak banyak, hanya ada 3 jenis ya. Jadi sebetulnya mudah dihafalkan. Tolong ini dihafalkan, jangan sampai keliru. Yang pertama adalah tumpuan roll. Yang kedua adalah tumpuan atau sambungan pasak atau pin. Yang ketiga adalah sambungan cekam atau seperti kita klem ya, atau jepit ya, karena kalau kita jepit sesuatu, kita klem sesuatu, kita cekam sesuatu, dia akan memiliki sifat seperti pada tumpuan tersebut ya. Saya berikan contoh sederhana dulu supaya menjadi pemahaman. Nah, misalnya kita menganalisa ada seseorang yang menggunakan helm ya, lalu kita ingin menganalisis beban pada leher ya, akibat helm atau kepala orang tersebut. Maka untuk menganalisisnya kita perlu menggambar ulang ya, menggambar ulang kepala plus helmnya ya, tanpa di gambar tadi yang kedua tadi itu tanpa badan ya. Jadi hanya kepala dan helmnya. Nah, tentu kalau kepala dan helm itu punya
berat, ya, gaya sebesar W, dia akan jatuh ke bawah karena tidak menahan. Ya. Tetapi karena kita sudah tahu bahwa leher itu membuat kepala tidak bergerak ke kiri atau ke kanan, maupun menahan kepala sudah tidak bergerak ke atas ke bawah, tertahan, juga tidak terputar ya dalam kondisi ini, maka berarti kita punya gaya lain ya, gaya reaksi ya, yaitu gaya arah vertikal maupun arah horizontal dan mampu menahan momen ya. Nah, supaya kita bisa memberi nama, saya coba buat kerangka acuan di sini ya. Yang horizontal saya beri nama X, yang vertikal saya beri nama Y dengan arah positif seperti pada tanda panah. Kemudian ini arah momen yang kita buat positif. Nah, maka kita bisa beri nama sini, ini gaya pada leher arah Y. Yang horizontal itu gaya pada leher arah X. Ini momen pada leher. Yang perlu dipahami adalah gaya luar ya, itu adalah aksi ya. Jadi W ini adalah gaya aksi ya, aksi. Sementara F L X, F L Y dan momen pada leher itu adalah gaya reaksi. Nah, gaya reaksi ini muncul karena lehernya dihilangkan. Kalau lehernya ada, ya tidak kelihatan. Anda lihat orang sedang berjalan, Anda amati, nggak ada kelihatan gaya di situ. Tapi kalau lehernya Anda lepas, maka untuk analisis mekanika ya harus muncul ya yang setara ekivalen, yaitu FLX, FLY, dan ML. Masalah nanti FLX-nya 0, FLY-nya 0, ML-nya 0 itu nanti dilihat soalnya. Tetapi harus muncul dulu untuk jenis tumpuan tertentu. Nah, tumpuan itu tadi sudah disebut ada 3 roll ya. Ini contohnya tumpuan roll ya. Jadi kalau yang orange adalah benda, nah ini tumpuannya, maka tumpuannya disebut sebagai tumpuan roll. Kenapa? Ya bentuknya memang roll, tetapi sifatnya ya ini menahan benda supaya tidak turun ke bawah. Ya ketika dia benda itu bebannya ke bawah, rollnya mampu memberikan gaya reaksi ke atas. Ya, tetapi ketika benda itu diangkat ke atas, rollnya tidak mampu menahan. Jadi sifat dari tumpuan roll adalah ya, roll itu mampu menahan gaya, tetapi tidak semua gaya ya, sebagian saja. Ya, dia tidak mampu menahan momen. Jadi benda yang terang ini dia bisa berputar searah jarum jam atau berputar searah jarum jam ya, dia bisa berputar pada tumpuan roll tersebut. Yaitu kalau bentuk-bentuk seperti ini pasti disebut tumpuan roll. Nah, contoh tumpuan roll itu misalnya Anda punya meja, lalu ada kaki meja, nah lalu ini lantai. Nah, tumpuan atau hubungan antara kaki meja dengan lantai itu bentuknya tumpuan roll. Meja ke bawah bisa ditahan bebannya, tapi kalau meja diangkat ya terangkat. Meja diputar ya berputar, meja digulingkan juga terguling. Itu tumpuan roll ya. Nah, sekarang definisi tumpuan yang kedua yaitu jenis tumpuan pin ya. Nah, tumpuan pin ini itu dia tidak bisa ya, saya gambar ulang di sini. Tumpuan pin itu mampu menahan dalam arah vertikal maupun horizontal, tapi tidak bisa menahan momen ya, dia akan berputar pada porosnya. Jadi tumpuan pin dituliskan itu bisa menahan gaya tetapi tidak bisa menahan momen. Semua gaya ya bisa dalam arah X atau Y. Kalau roll tadi hanya sebagian arah. Dua-duanya tidak sama-sama tidak bisa menahan momen. Lalu ada tumpuan jepit. Nah, mana ini ya yang saya ini tumpuannya itu antara dinding dan benda.
Nah, kalau diletakkan seperti ini, entah dengan paku, entah dengan lem, entah dengan baut, tapi intinya dieratkan, maka benda tidak bisa bergerak naik atau turun, tidak juga bisa bekerja kiri atau kanan, maupun tertahan tidak bisa berputar, ya, selama tumpuannya ini masih bagus. Kalau tumpuannya lepas, ya, rusak, baru bisa bergerak. Nah, jadi untuk tumpuan klem, cekam atau jepit mampu menahan semua gaya, lalu juga bisa mampu menahan momen. Ya. Nah, nanti kita bisa gambarkan gaya ekivalennya. Ya. Ini sifat-sifatnya dulu. Nah, oke, kita bahas pelan-pelan. Tadi tumpuan roll, ya. Ingat, tumpuan roll tadi ke bawah dia bisa menahan karena rollnya bisa menahan, ya. Tapi kalau ke atas tidak bisa, ke samping juga dia tidak bisa, ya akan menggelinding, dia juga bisa berputar. Nah, berarti dia hanya mampu menahan satu saja. Gaya reaksinya satu, yaitu ketika rollnya ditekan ke bawah, dia menekan ke atas, ya. Maka dimodelkan, nah ada, kalau ini tumpuan C, ada FC. Lihat ketika FC muncul, rollnya harus hilang, ya. Tidak boleh ada roll dan ada FC di situ. Itu double, redundant, ya. FC itu muncul karena rollnya dilepaskan. Nah, kenapa hanya satu? Ya karena lihat di sana, bendanya kiri kanan tidak bisa menahan, atas tidak bisa menahan, hanya bisa bawah. Jadi kalau bendanya ke bawah, maka gaya reaksinya ke atas. Makanya ada satu gaya di roll tersebut, ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Tadi roll sudah, sekarang pasak atau pin. Nah, lihat dari sifat-sifatnya tadi bahwa dia tidak bisa bergerak atas bawah, kiri kanan, ya, tertahan semua. Tetapi bendanya masih bisa berputar pada porosnya. Berarti hanya muncul gaya reaksi atas bawah, kiri kanan tanpa momen. Maka modelnya menjadi sebelah kanan. Ketika pinnya dihilangkan, ingat pinnya, ketika pinnya ada tidak boleh muncul gaya reaksi. Ketika pinnya dihilangkan, ya, kita mau menghasilkan gaya, keluarlah gaya reaksi OX dan OY. Kok arahnya kanan kiri atas bawah, Pak? Ya suka-suka kita, terserah. Ya bisa saja kita gambarkan, misalnya ini O, Anda suka OY-nya ke bawah. Ini OY, ini ke sana OX, tidak apa-apa. Nanti kalau salah arah, di jawaban di akhir akan ketemu tanda minus, ya. Misalnya minus 20. Nah, berarti misalnya tandanya ke atas, 20 ini adalah arahnya ke bawah. Tapi kalau ketemu di akhir 30, ya, atau 20, berarti tandanya sudah betul. Seperti tanda panah kita definisikan di awal. Gayanya ke atas. Gaya apa? Gaya reaksi, ya. Gaya reaksi ke atas berarti gaya aksinya ke bawah. Jangan lupa itu. Nah, bentuk sambungan yang ketiga adalah klem, ya, atau jepit, ya, atau cekam. Nah, di sini nih sambungannya. Kembali saya ulang. Nah, ketika dindingnya dihilangkan, maka sifatnya tadi kan dia bisa menahan atas bawah, kiri kanan, ya. Berarti ada gaya reaksi yang arahnya entah atas, entah bawah, atau kiri kanan. Dan dia bisa menahan benda itu berputar, diam, ya. Seperti gantungan baju Anda itu diam, walaupun dikasih cantolan baju di sini, diberi beban, tapi dia tidak ikut berputar. Nah, berarti dia bisa menahan gaya dan momen. Maka ketika tumpuan dihilangkan, ya tiga itu harus muncul, ya. Gaya dalam arah horizontal dan vertikal, ini gaya reaksi, juga momen reaksi, ini momen reaksi, ya. Karena titiknya anggap itu A, ya, di sini ini A, maka ini MA, ya, untuk memudahkan perhitungan. Kalau tumpuannya Anda beri nama dengan P, ya berarti ini MP, M pada P, ya. Arahnya sekali lagi bebas, ya. Mau clockwise, mau counterclockwise, arah jarum jam atau berlawan arah jarum jam, itu bebas, ya. Jadi sekali lagi, keakibat dinding ini dihilangkan,
muncullah gaya-gaya. Selama dindingnya masih ada, gayanya tidak boleh ada. Kalau dindingnya tidak ada dan gayanya tidak ada, itu salah. Kalau Anda klaim ya, tahu bahwa ini benda ini tumpuan klaim, tetapi Anda hanya buat reaksinya adalah AX dan AY tanpa momen, itu pasti juga keliru. Kenapa? Nah, ini berarti tumpuan apa? Oke, tumpuan pin atau pasak ya. Ingat tadi, kalau hanya dua gaya begini tanpa momen, itu adalah gaya ekivalen simbol untuk pasak atau pin. Nah, kalau soalnya adalah tumpuan jepit, sementara Anda gambarnya tumpuan pin, berarti Anda salah memahami soal. Itulah alasan mengapa kalau gaya ekivalennya, ya, Anda merumuskan gaya ekivalen atau memodelkan gaya ekivalennya keliru, nah, tidak usah dicek lagi, pasti jawabnya juga keliru. Nah, itu penjelasan mengenai jenis tumpuan yang ada 3 dan gaya ekivalennya. Nah, ini contoh ya, contoh sehari-hari. Lihat ada satu dudukan ini ya, warna biru. Kemudian dia menempel di dinding atau di landasan. Kemudian dudukan ini dipakai untuk tempat bergantung ya, kabel sling. Ini kabel slingnya ya. Ini kabel slingnya. Ada berapa jenis tumpuan di situ? Ya. Kita analisis antara dinding dan dudukan. Terlihat bahwa tidak bisa berputar, tidak bisa bergerak karena ditahan oleh dua buah baut ini. Ya. Sehingga kalau tidak bisa bergerak, tidak bisa putar, itu adalah tumpuan klem atau jepit ya. Sehingga nanti kalau dindingnya dihilangkan ya, akan muncul gaya arah X, Y dan momen. Jadi nanti akan, kalau ini tumpuan ini kita anggap sebagai A, maka akan ada gaya AX, ada gaya AY dan momen di A. Ini begini modelnya ya, karena jepit. Kemudian ada tumpuan lain, yaitu antara dudukan dengan kabel. Nih ya. Kabelnya tidak bisa ini ya, tidak bisa naik turun ya, tidak bisa kiri kanan, tetapi dia bisa berputar, berayun ke atas ke bawah ya. Oh, berarti ini tumpuan apa ya, betul, tumpuan pin ya. Oke. Nah, ini kebetulan soalnya 3 dimensi. Nah, berarti kalau 3 dimensi dia bisa menahan dalam arah X. Nah, kalau misalnya itu tumpuannya pin itu kita beri nama P, maka gaya PX, ada tuh gaya PY, ada PZ, kemudian ya dia tidak bisa menahan momen dalam satu arah ya, berarti momen lain tertahan ya, tidak bisa ke kiri kanan, tidak bisa atau berayunnya ya, dia hanya bisa naik turun ya. Dia berguling juga tidak bisa pinnya karena ada pasaknya, berguling kanan kiri juga tidak bisa, jadi hanya bisa ada satu momen saja yang ada dua momen yang dia bisa tahan, yaitu tergantung soalnya ya, sumbernya nanti misalnya MX dan MZ ya. Tapi kalau MX, MY sudah ditahan, MY nya pasti dia tidak bisa, nah dia akan loss. Nah, ini kenapa disebut sebagai pin, karena tidak semua momen bisa dia tahan, ada satu. Loh Pak, kalau dua dimensi kok? Nah, dua dimensi kan momennya hanya satu ya. Kalau dua dimensi ya hanya PX, PY dan satu momen saja yang dia tahan ya. Nah, satu momen kalau dia tidak tahan berarti ini kan nggak ada ya, sehingga kalau momennya kan tidak ada, sehingga kalau pin itu tinggal PX dan PY, karena kalau ada momen berarti tumpuan jepit.
pertemuan yang berbeda. Ya, jadi pada contoh ini ada dua sambungan jepit seperti sudah saya jelaskan, dan sambungan pin atau pasak ya, sehingga kabelnya ya, bisa berayun naik turun tapi tidak bisa bergeser kiri kanan, sambungannya tidak juga bisa berputar berguling ya, tidak bisa. Oke, demikian penjelasan mengenai bagaimana kita membaca soal, kemudian mengenali soal, jenis dudukan apa saja, ada pin, roll, kemudian jepit. Dari soalnya bisa menanyakan beban, yaitu aksi maupun reaksi ya pada satu dudukan atau pada satu sambungan. Ya. Berikutnya akan dibahas tahap 2, 3, 4 pada slide atau pada video berikutnya. Terima kasih.